Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Igede Adia Seputra, guru dari SMA Negeri 3 Singaraja, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, simpulan dan refleksi terkait modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Diawali konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menyimak beberapa video menarik tentang kondisi pendidikan pada zaman kolonial, perjalanan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sejak pembentukan perguruan taman siswa hingga pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana menjadi manusia yang merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian materi yang dimulai dari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas-asas pendidikan, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti yang merupakan dasar yang penting dan perlu kita ketahui serta pahami dan refleksikan dalam tugas pengabdian sebagai guru guna menciptakan merdeka belajar, menjadikan sekolah taman yang menyenangkan bagi anak didik kita. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat dari anak tersebut. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan suatu kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, atau dalam istilahnya merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat-sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya hingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekertinya. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang telah lakukan kepada anak didik kita. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Ketiga, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, fokus dan pencapaian kecerdasan materi. Yang kelima, merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak pintar. Yang terakhir, kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama,
Mengajar di kelas tidak hanya berfokus dengan menuntaskan materi saja, melainkan wajib memberikan pendidikan budi pekerti secara mendalam dan nyata. Yang kedua, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakat serta kreativitas masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Yang keempat, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta mengapresiasi atau memberikan reward pada mereka dan meniadakan punishment. Yang terakhir, yaitu membuat suatu pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang saya terapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, dalam proses belajar mengajar tidak hanya terfokus dengan materi, tetapi juga mengaitkan materi pembelajaran dengan pengajaran budi pekerti yang kontekstual, dengan kehidupan sehari-hari, dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Yang kedua, mengikuti kodrat zaman, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan belajar mengajar mengikuti pada zamannya. Misalnya melakukan ulangan harian dengan menggunakan aplikasi Quizzes atau Kahoot. Dengan aplikasi ini, siswa atau siswi akan terpacu menjawab soal sebaik-baiknya dan berlomba meraih peringkat selayaknya mereka bermain game. Yang ketiga, bekerja sama dengan warga sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang keempat, yaitu berusaha menjadi tauladan yang baik sehingga bisa dicontoh oleh murid. Yang kelima, meneladani semboyan ing ngarso sumbude ing madya mangunkarso tut uri handayani dengan menjalankan pengabdian sebagai guru dan perlu mengupgrade diri dalam hal ilmu pengetahuan. Adapun simpulan yang bisa saya pelajari setelah mempelajari modul 1.1 adalah kita tidak memaksakan sesuatu kepada anak dan menuntun mereka menjadi anak yang berbudi pekerti umur sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta menghargai perubahan dan kebudayaan. Demikianlah paparan saya mengenai koneksi antar materi, simpulan dan refleksi terkait modul 1.1. Terima kasih dan salam belajar, bergerak, dan berbagi, Bapak Ibu guru hebat.